bagaikan matahari terbit dari barat, kau pun tetap Indonesia. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan tubuh. Halo, selamat pagi anak-anakku. Sudah siap mengikuti MPLS hari kedua? Sehat selalu ya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Kegiatan MPLS hari kedua ini akan diisi dengan beberapa materi. Yang pertama, pembiasaan protokol kesehatan. Yang kedua, perkenalan guru dan karyawan. Yang ketiga, pengenalan lingkungan sekolah, dan materi terakhir, penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan nanti akan dilanjutkan dengan pembiasaan protokol kesehatan yang akan dipandu oleh Ibu Narulita Avianti SPD. Protokol kesehatan ini akan dilaksanakan nanti ketika kalian masuk tatap muka. Dan selamat mengikuti, silahkan disaksikan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang peserta didik baru kelas 7 di SMP Negeri 1 Ngluat.
Apa kabar semua? Salam sehat dari saya Bu Narulita. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang protokol kesehatan yang akan kita laksanakan di sekolah kita jika sudah diizinkan untuk belajar tatap muka. Kalian akan diajak menyaksikan video yang berisi tentang protokol kesehatan yang akan dilakukan di sekolah. Penasaran gak seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Setiap pagi kalian akan dibantu menyeberang jalan oleh Pak Satpam. Saat masuk gerbang sekolah, kalian akan disambut oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian, kalian juga akan dicek suhu tubuhnya. Ketika termogan atau alat pengecek suhu tubuh menunjukkan angka 37 derajat, tandanya kalian sedang sakit dan kalian harus kembali ke rumah untuk beristirahat. Saat memasuki lingkungan sekolah, kalian harus mencuci tangan pada air mengalir, kemudian ambil sedikit sabun, masukkan ke telapak tangan, beri gerakan memutar sampai menghasilkan buih busa. Ketika ada buih busa, kemudian bersihkan sela-sela jari kalian, kuku, dan juga punggung tangan. Lakukan dengan teliti supaya virus, bakteri, dan kotoran dari tangan kalian hilang. Buka keran kembali untuk mengalirkan air, menghilangkan busa dari tangan. Keringkan menggunakan tisu dan buang tisu ke tempat sampah. Penggunaan hand sanitizer juga disarankan di lingkungan sekolah. Kalian juga bisa membawa hand sanitizer sendiri sebagai bekal alat kesehatan kalian. Sebentar lagi kita akan memasuki ruangan kelas. Saat memasuki lingkungan kelas, kalian harus tetap menjaga jarak. Biasanya satu meja untuk satu anak, atau lebih sekarang hanya satu meja untuk satu anak. Untuk menunjukkan rasa hormat, tundukkan kepala kalian atau katupkan kedua tangan di depan guru. Bawa peralatan tulis sendiri supaya tidak meminjam peralatan orang lain demi menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Ketika saat istirahat, kalian diizinkan untuk makan dan minum di luar. Disarankan untuk membawa bekal dari rumah dan dimakan dan diminum di sekolah. Bawa bekal kalian keluar dari kelas. Cari lingkungan yang luas dan pastikan tetap menjaga jarak. Jaga jarak antara 1-1,5 meter dari teman yang lain. Sebelum makan, jangan lupa cuci tangan. Cari air mengalir dan juga sabun. Bersihkan tangan kalian, sama seperti ketika kalian memasuki lingkungan sekolah. Ketika tangan sudah bersih dengan air dan sabun, ambil tisu untuk mengeringkan tangan kalian. Ketika tangan kalian sudah kering dengan tisu, buang tisu ke tempat sampah. Saatnya makan. Ketika makan, kalian boleh kok membuka masker kalian. Jangan lupa berdoa ya sebelum makan. Untuk menjaga kesehatan, bawa bekal, makanan yang sehat ya dari rumah. Saatnya pulang. Ketika pulang, kita harus berdoa dulu. Setelah berdoa, untuk mengganti kebiasaan bersalaman dengan guru, kita bisa mengatupkan tangan di depan guru sebagai tanda hormat dan kalian ingin pamit pulang. Ketika sudah keluar dari kelas, pastikan kembali tangan kalian bersih, bisa menggunakan hand sanitizer dan juga mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Demikian protokol kesehatan sekolah yang ada dan akan diterapkan di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Ngeluar.
Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa merasakan nikmatnya belajar bersama dengan teman dan guru di lingkungan sekolah ya. Amin. Tetap sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi tayangan tentang protokol kesehatan. Kalian sudah melihat bagaimana caranya dari masuk ke pintu gerbang, mencuci tangan, mengenakan hand sanitizer, sampai masuk ke dalam kelas. Yang berikutnya anak-anakku, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Berikut ini akan disampaikan perkenalan kepala sekolah, guru-guru, dan karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Ngluar. Silahkan mengamati satu persatu Bapak Ibu Guru.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anang Kurniawan. Alamat saya Lambang Besian Luar, di sini sebagai security. Pesan saya, tertiblah kalian dalam menjalankan pelajaran di SMP Negeri 1 Luar. Sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Purnomo. Saya di SMP Negeri 1 Luar sebagai security. Alamat rumah saya di Madesan, Somokaton, Luar, Magelang. Selamat datang di SMP Negeri 1 Luar. Semoga sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah mengenal Bapak Ibu Guru ya? Besok kalian akan bertemu dengan Bapak Ibu Guru dalam setiap mata pelajaran. Anak-anakku, berikutnya kalian akan melihat, menyaksikan beberapa tempat, beberapa ruangan-ruangan yang nanti akan kalian gunakan sebagai tempat belajar di SMP Negeri 1 Luar ini. Mari kita lihat pengenalan lingkungan sekolah yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Bambang Samudra, MPD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya, para siswa kelas 7 peserta MPLS SMP Negeri 1 Luar tahun 2021-2022. Bersama dengan saya, Pak Bambang Samudra, saya akan memandu kalian pada sesi pengenalan lingkungan sekolah. Mari, saat ini saya sedang berada di luar sekolah. Mari akan saya tunjukkan bagaimana profil sekolah kita dimulai dari luar. Ya, kalian perhatikan bahwa inilah sekolah kalian di tepi jalan raya Bligo kilometer 1. Kita akan memasuki gerbang yang sangat megah, dan kita akan bersama-sama berjalan masuk ke sana. Ya, inilah gerbang SMP Negeri 1 Luar, kita akan memasuki, dan ketika kalian menengok ke arah kanan, inilah kantor Satpam, dan di sana ada petugas Satpam yang akan senantiasa membantu kalian jika kalian nantinya ada kesulitan atau mungkin kalian belum tahu arah kemana, mereka akan membantu kalian. Nah, setelah kalian melewati ruang Satpam, maka di depan kalian ada tempat parkir. Ini adalah tempat parkir untuk para guru dan juga tamu-tamu. Kita akan melanjutkan langkah kita. Mari tetap bersama dengan saya, ikuti saya terus. Kita akan berjalan menuju ruang aula. Nah, inilah aulanya, tertulis SMP Negeri 1 Luar, statusnya terakreditasi A. Mari kita lanjutkan masuk ke sana. Sekarang kita sudah masuk ke ruang aula. Nah, saya di sini. Perhatikan di belakang saya ini adalah lemari tempat meletakkan piala-piala. Nah, piala ini adalah prestasi dari siswa-siswa SMP Negeri 1 Luar, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik.
Di sebelah kanan saya ini ada papan majalah dinding. Nah, papan majalah dinding ini akan selalu terisi dan kalian bisa nantinya mengisi di situ dengan bimbingan guru ekstra majalah dinding. Di atasnya ada visi sekolah. Tertulis di sana visi sekolah kita adalah bertakwa, disiplin, terampil, dan berprestasi. Kemudian di sebelahnya ada tata tertib dan tata krama peserta didik. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kalian lakukan. Ada larangan-larangan yang tidak boleh kalian langgar, termasuk juga ada sanksi-sanksinya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke ruangan berikutnya, yaitu ruang tata usaha. Kita akan menuju ke arah kiri dari ruang aula ini. Ya, para siswa semuanya, itulah ruang tata usaha. Kalau kalian akan mengurus administrasi sekolah, nah disinilah tempatnya. Nah, kita akan perhatikan di dalam ada petugas-petugas yang siap membantu kalian. Nah, petugas-petugas ini sudah dilatih secara profesional, jadi kalian tidak usah takut ketika memasuki ruang ini, pasti akan dilayani dengan sepenuh hati. Kita akan lanjutkan ke ruangan berikutnya, berjalan ke sebelah selatan. Mari ikuti saya. Iya, sebelah dari ruang tata usaha inilah gudang tempat menyimpan barang-barang yang menjadi inventaris sekolah, dan gudang ini ditempatkan di tempat ini supaya petugas yang akan melayani alat-alat kebutuhan sekolah bisa dengan mudah melayaninya karena dekat dengan ruang tata usaha. Saya akan melanjutkan lagi ke arah selatan. Nah, para siswa semuanya, di sini adalah tempat parkir jika parkir di depan itu sudah penuh. Bapak, Ibu, guru, dan para tamu bisa meletakkan kendaraannya di tempat ini, dan di depan kalian ada ruang BK, bimbingan konseling. Nah, untuk ruang BK ini, mari kita akan mencoba melihat lebih dekat lagi. Ya, kita masuk ya. Oke, perhatikan ke sana. Ada meja-meja yang di sana ditempati oleh guru-guru BK. Ada 3 orang guru di sini, dan ruang ini adalah ruang yang digunakan untuk kalian bisa berkonsultasi tentang kesulitan belajar, berkonsultasi tentang pribadi juga bisa. Ya, baik, kita akan lanjutkan ke ruang berikutnya. Kita akan terus berjalan. Ini kita berjalan ke arah barat, dan di sebelah kiri ini adalah ruang koperasi siswa. Ruang koperasi siswa itu adalah ruang di mana di sana ada guru pembimbing dan siswa-siswa yang belajar untuk berwira swasta. Mereka diajar untuk bagaimana melayani barang-barang yang ada di dalam. Kemudian mereka akan diajari cara melayani, bagaimana siswa yang akan membeli, dan seterusnya. Kita lanjutkan ya.
Ya, ruang lab IPA. Ruang lab IPA ini ruang lab yang sebenarnya dalam keadaan sedang siap direnovasi, sehingga ini ditutup dan ruang ini sementara belum digunakan karena belum direnovasi. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau di sebelah kanan saya, sekarang ada di depan kalian semuanya, inilah lapangan tempat kita upacara. Besok waktunya ketika kalian sudah pembelajarannya tatap muka, inilah tempat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan olahraga maupun kegiatan upacara. Ada ring basket, ada tiang bendera, dan di sekelilingnya ada pohon-pohon yang menunjukkan bahwa sekolah kita adalah sekolah yang indah, yang enak, yang nyaman. Kita lanjutkan. Ya, para siswa semuanya, peserta MPLS yang saya cintai, saat ini sekarang saya berada di depan ruang kelas 8. Di belakang saya ada ruang kelas 8 dan terus turun itu adalah ruang kelas 7. Kita akan berjalan, kemudian akan saya tunjukkan letak dan fungsi dari perpustakaan. Mari ikut saya. Ya, sekarang saya ada di depan ruang perpustakaan. Nah, tetapi coba sekarang saya tunjukkan di mana letak ruang kelas 8. Di depan saya ini adalah ruang kelas 8. Dari ujung adalah kelas 8A, dilanjutkan 8B, 8C, 8D, kemudian di sebelah utaranya itu adalah 8E, 8F. Nah, kemudian di tengah-tengah ruang kelas 8C, D, dan 8E ada jalan masuk kecil. Nah, itu adalah akses menuju ke ruang kelas 7. Nah, sekarang kita sampai di ruang perpustakaan. Sebelum masuk di ruang perpustakaan, di depan sudah ada tempat cuci tangan, ada air mengalir dan sabun. Ini adalah prokes, protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan ini dilaksanakan juga di sekolah. Dan di belakangnya adalah pintu masuk ruang perpustakaan. Nah, ruang perpustakaan saya tunjukkan saja. Fungsinya adalah ketika nanti kalian akan membutuhkan bahan-bahan bacaan, kalian bisa masuk ke ruang ini dan di sana sudah ada yang melayani, yaitu pustakawan dan kepala perpustakaan. Di sana terdapat buku-buku paket, terdapat juga buku bacaan fiksi maupun bacaan non-fiksi. Kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju ruang UKS. Mari kita berjalan ke sana. Iya, ruang UKS
adalah ruang di sebelah belakang dari ruang perpustakaan. Sekolah kita, sekolah kalian itu ada 2 ruangan untuk UKS. Jadi ada ruang UKS untuk putri dan juga ruang UKS untuk putra. Dan di ruang UKS ini akan sudah disediakan obat-obatan dan juga tempat atau bed, tempat tidur yang nantinya bisa dipergunakan jika ada siswa yang sakit. Nah, untuk itu dan ini juga tidak bisa kita masuki karena selama setahun ini kan kita belum ada pelajaran tatap muka. Jadi masih tertutup. Oleh sebab itu kita lanjut ke ruang kelas 9. Ruang kelas 9 letaknya di sebelah utara. Kita akan melanjutkan ke sana. Ya, kita sampai di jalan kecil. Nah, sebenarnya jalan ini adalah jalan yang digunakan akses anak-anak kalau dari lapangan kemudian mau masuk ke kelas, biasanya melewati jalan ini. Kita akan menelusuri ke sana. Di sebelah sebelum lorong itu, di sebelah kanan saya adalah ruang kamar mandi untuk siswa putra. Kita akan berjalan ke sana. Ya, baik, sekarang kita ada di teras ruang kelas 9. Di sebelah saya ini adalah ruang kelas 9C. Di sebelahnya ruang kelas 9B, dan yang paling ujung di sana adalah ruang kelas 9A. Di belakang gedung ini masih ada 2 gedung lagi, yaitu untuk ruang kelas 9D dan 9E, dan juga di belakangnya lagi ada gedung ruang kelas 9F dan 9G. Saya akan tunjukkan ke sana dengan menelusuri teras kelas 9A, B, dan C ini. Oh, ganti. Ya, kita berhenti di sini. Di samping kanan saya inilah ruang kelas 9D dan 9E. Kemudian saya mundur sedikit. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan, di belakang ruang kelas 9D dan 9E adalah ruang kelas 9G dan 9F. Di belakang ruang kelas 9F dan G itu ada ruang kecil. Nah, di sana adalah tempat parkir sepeda untuk para siswa. Kemudian kita berjalan ke utara lagi.
Ya anak-anakku sekalian, ini adalah tempat parkir sepeda untuk anak-anak. Jadi SMP Negeri 1 Ngluar itu memiliki 2 tempat ruang parkir. Nah, sekarang saya berada di depan lab TIK, laboratorium untuk TIK. Ya, coba perhatikan papan nama ruang di sana, itu tertulis ruang komputer. Nah, disinilah dulu kakak-kakak kelasmu itu mengerjakan soal-soal ujian nasional. Nah, sekarang ruang lab TIK ini belum dipergunakan lagi, tetapi peralatannya masih lengkap. Nah, di ruang TIK ini, ruangan ini adalah ruangan yang ber-AC dan lengkap peralatan komputernya. Kita akan melanjutkan lagi ke sebelah selatan, yaitu di ruang lab IPA, ruang keterampilan, ruang musik, dan musola. Mari kita berjalan ke sana. Ya para siswa semuanya, ini ternyata kita melewati ruang dapur. Nah, ini ruang dapur, ini untuk melayani untuk kalau Bapak Ibu guru membuat minuman ada di sini. Ruang dapur ini lengkap peralatannya, ada kompor, ada piring dan gelas dan seterusnya. Kita akan berjalan lewat ruang aula lagi. Sebelum sampai ke ruang lab TIK, ruang lab IPA, kita melewati musola, tetapi musola adalah bagian yang terakhir. Kita lanjut dulu. Ya, sekarang saya berdiri di depan ruang lab IPA dan ruang keterampilan. Nah, tangan saya sekarang menunjuk ke ruang lab IPA. Kemudian saya menunjuk ke ruang keterampilan. Nah, 2 ruang ini untuk ruang lab IPA dipergunakan untuk praktik besok kalau ada pembelajaran tatap muka, yaitu mata pelajaran IPA. Kemudian di ruang keterampilan itu dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan baik kegiatan guru maupun kegiatan siswa yang ada di dalam ruangan. Sekarang kita akan menuju ke ruang musik. Kita akan berjalan ke sana.
Keringetan. Rong musik sih lah. Iya, ini sekolah Jawa toh. Heeh. Jadi sekolah panik mau memang ketinggalan ya. Oh. Tunjuk yang temawon. Oh ngono ya. Ruang musik nanti di selatan musola. Heeh. Nah, ledak nih wong mboten mlebuan padha Oh mawon. iya. Nah, Ya, view-ne berarti ki mandeke nang depan musola. depan musola. Ngono ya toh? Iya. Ya, para siswa semuanya, saya sekarang berada di depan musola SMP Negeri 1 Ngluar. Tangan saya sekarang menunjuk ke ruangan di sebelah selatan. Nah, ruangan itu adalah ruangan tempat alat-alat musik SMP Negeri 1 Ngluar disimpan. Jadi di sana ada alat musik tradisional yaitu gamelan dan juga alat-alat musik seperti gitar, kemudian organ atau keyboard ada di dalam ruangan itu. Nah, sekarang coba perhatikan, inilah ruang musola SMP Negeri 1 Ngluar. Di ruangan ini dipergunakan untuk para siswa dan guru sholat berjamaah. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Semua ruangan sudah saya sebutkan. Kemudian setelah ini maka kita akan kembali ke depan ruang aula. Di depan ruang aula pertemuan ini akan kita akhiri. Kita akan kembali ke di depan ruang aula. Mari kita ke sana. Para siswa semuanya, peserta MPLS tahun pelajaran 2021-2022, kita akan akhiri sesi pengenalan lingkungan sekolah dan saya sedang berada di depan ruang aula. Setelah sesi ini nanti akan ada pertanyaan tentang atau lembar kerja yang akan kalian kerjakan di Google Form yang akan dikirimkan oleh wali gugus masing-masing. Nah, untuk itu selamat melanjutkan MPLS pada sesi berikutnya dan akan saya akhiri. Saya pamit mundur dan tetap semangat. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Sekolah kita hebat ya, begitu luas, pemandangan yang sangat indah, dan gedung-gedung yang siap kalian tempati untuk belajar. Anak-anak, materi selanjutnya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang akan dibawakan oleh Ibu Parjiah SPD. Silahkan.